Sejarah sepak bola Indonesia tentunya tidak lepas dari peran bangsa lain yang sudah melakukan penjajahan atau perdagangan di wilayah Indonesia. Pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia, bahwa Cina lah yang sudah memperkenalkan permainan sepak bola kepada Indonesia untuk menunjukkan bahwa negeri tirai bambu Cina juga tidak kalah superior dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa seperti Belanda. Selain memiliki keinginan untuk melakukan perdagangan, Cina juga memiliki andil yang begitu besar dalam sejarah sepak bola. Indonesia tercatat bahwa pada tahun 1915 telah terdapat banyak klub atau perkumpulan sepak bola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa. Bahkan di tahun 1920 terdapat klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya yang telah menjadi klub terhebat dalam persepakbolaan Indonesia atau yang kala itu masih dikenal dengan Hindia Belanda. Kehebatan Indonesia pada masa itu ternyata sudah sampai pernah ikut dalam kancah Piala Dunia tahun 1938. Dalam perjalanan sepak bola Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting untuk dicatat, yaitu berdirinya Asosiasi Sepak Bola Indonesia yang bertugas untuk menaungi klub sepak bola yang ada di Indonesia. Organisasi tersebut bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan PSSI. PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta, atau berdiri sebelum keikutsertaan Indonesia dalam Piala Dunia tahun 1938 di Perancis. Hal yang perlu dicatat dalam perjalanan sejarah sepak bola Indonesia adalah pernah terjadinya perselisihan antara PSSI dan IFU untuk memutuskan siapa yang berhak ikut ke pertandingan Piala Dunia di Perancis. NIFU adalah sebuah asosiasi sepak bola yang didirikan oleh Belanda kala masih berkuasa di Indonesia. Pada waktu itu, Suratin Sastrosugondo menginginkan pertandingan antara PSSI dengan NIFU. Akan tetapi, FIFA langsung mengakui badan kerjasama PSSI dan NIFU, sehingga nama yang dibawa ke Perancis bukanlah Indonesia, melainkan Hindia Belanda. Suratin Sastrosugondo merupakan salah satu tokoh penting dalam terbentuknya organisasi PSSI. Beliau berkeinginan untuk mewujudkan Sumpah Pemuda sebagaimana yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Menurut beliau, sepak bola adalah cara yang sangat tepat untuk meningkatkan semangat rasa nasionalisme pemuda untuk melawan penjajahan Belanda. Kemudian, Suratin juga merupakan sosok yang memutuskan hubungan dengan NIFU secara sepihak dalam kongres yang diadakan di Solo pada tahun 1938. Pemutusan hubungan ini merupakan imbas dari kekesalan beliau karena pada setiap keikutsertaan Indonesia dalam pertandingan sepak bola ternyata selalu memakai bendera NIFU atau Belanda. Masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi karena Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Taikugai, yaitu badan keolahragaan buatan Jepang. Setelah wafatnya Suratin Sastrosugondo, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi pada era sebelum 1970-an. Beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional. Dalam perkembangannya, PSSI sudah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri. Selain itu, PSSI juga aktif mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok umur tertentu. Sayangnya, sejarah panjang sepak bola Indonesia belum mampu untuk merubah prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Sepak bola di Madiun pada masa Hindia Belanda berkembang dengan pengaruh dari orang-orang Eropa yang membawanya. Madiun juga tidak kalah dengan kota-kota lainnya. Terdapat klub yang berpengaruh di Madiun kala itu. Top adalah perwakilan Bon Pribumi yang didirikan pada tanggal 19 Agustus 1919. Kemudian 10 tahun berikutnya didirikan Madiun Sea Football Bond atau MVB yang terbentuk dari gabungan dari klub Top dan klub Belanda yaitu Unie Unspanning na Inspanning. Top dan salah satu klub Belanda yaitu Unie atau Unspanning na Inspanning mengalami konflik karena pada bulan Juli 1931 yang dijadwalkan untuk pertandingan di kompetisi VB. Persetujuan tersebut diakibatkan adanya para pemain memiliki masalah. Pemain top tidak termasuk dalam SCVB sehingga pemainnya mewakili Madiun didominasi oleh Unie.
Top lalu menjadi frustasi dan membentuk perkumpulan baru bernama PSM Madiun. Sebelum tahun 1929 di Madiun ternyata ada kaitannya dengan klub-klub sepak bola bernama Inlandsen Fodboldbond Langgeng Anggo Wimbo Utomo atau IVB Lawu yang berdiri pada tahun 1925. Pada tahun 1929 yang merupakan tahun kelahiran dari PSM Madiun, ternyata muncul tim atau tim afiliasi disebutkan di berbagai surat kabar adalah Bonfestal Madiun. Perlu ditekankan, penguatan Bonfestal Madiun merupakan gabungan dari 3 klub, yaitu Top, Uni, dan JCC. Ketiga klub tersebut mewakili etnis masing-masing, yakni pribumi, Belanda, dan Tionghoa. Sebagian besar pemain didominasi oleh pemain asli dari klub-klub top. Bonfestal Madiun bukanlah nama resmi Bon, melainkan nama grup yang mewakili Bon tersebut. Pada pertandingan di Pasar Malam Budi Utomo, bulan Februari hingga Maret 1930, ada sebuah tim bernama MVB. MVB dijadwalkan bertanding melawan klub Malang Arjuno pada 9 Maret 1930. Surat kabar Mardika Sontanan memiliki 2 jadwal dalam 1 halaman. Jadwal keduanya mirip, tapi yang menarik adalah lawan Arjuno ditulis pada 9 Maret 1930. Di jadwal pertama tertulis lawan Arjuno adalah MVB, sedangkan di jadwal kedua tertulis nama Bonfestal Madiun. Raden Maladi yang pernah menjadi penjaga gawang tim PSSI era 1930-an menulis tentang sejarah sepak bola Indonesia dengan judul Jawaban dan Lampiran Sejarah Sepak Bola di Tanah Jawa 1920-1932. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PSM Madiun didirikan pada tahun 1930. Dalam hal tersebut juga disebutkan bahwa PSM Madiun merupakan salah satu afiliasi pendiri PSSI. Kalau menurut sumber, pada tanggal 28 Desember 1931, surat kabar pewarta Madiun memuat artikel pendek tentang PSM dengan judul PSM Madiun, Maju Satu Langkah, Berkarya untuk Tanah Air dan Tanah Air. Pada awal kalimat tulisan tersebut berbunyi PSM sudah berdiri lebih dari 3 bulan. Kalimat ini menunjukkan bahwa PSM Madiun didirikan pada tahun 1931. Dan didirikan 3 bulan yang lalu, untuk tepatnya sekitar bulan September. 2 kalimat dari 2 surat kabar terbitlah tahun 1931 yang sama ini memberikan informasi terkini tentang tahun berdirinya PSM Madiun. Diperkirakan PSM Madiun didirikan pada September 1931. Peran PSM Madiun dalam keanggotaan PSSI. Dari catatan sejarah atau sumber buku, pendirian PSSI pada tahun 1930 di Yogyakarta bersamaan dengan 7 klub yang mewakili undangan tersebut, di antara lainnya adalah PSIM Yogyakarta, Persib Bandung, PPSM Magelang, MVB atau PSM Madiun, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Persis Solo. PSM Madiun juga turut serta dalam bagian kompetisi PSSI. Pada kompetisi PSSI tahun 1932, PSM Madiun berhasil masuk putaran final. Pertandingan dilangsungkan di lapangan Petojo, Batavia. Di putaran final, PSM Madiun mewakili Madiun berhadapan dengan juara bertahan FIJ dan PSIM Yogyakarta. PSM juga berkompetisi pada bulan Oktober 1933. PSM Madiun melakukan pertandingan melawan Bonfestal Madiun dalam pagelaran The Group Sport World Madiun. Bonfestal Madiun adalah tim MCB yang bertanding di kompetisi NIVB.